Sekarang klausul 5 ya, kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan ini ya, kita bicara di klausul 5.1 itu adalah kepemimpinan dan komitmen ya. Kemudian 5.2-nya adalah kebijakan lingkungan. Kemudian 5.3-nya itu peran tanggung jawab dan kewenangan dari organisasi ya. Nah, sekarang klausul 5.1 ya, kepemimpinan dan komitmen. Nah, kepemimpinan dan komitmen ini adalah tugas pokok dari top management ya. Nah, di dalam kepemimpinan dan komitmen ini yang pertama adalah mengenai leadership-nya ya. Jadi top management itu berlaku sebagai seorang top leadership ya. Yang kemudian yang kedua mengambil langkah akuntabilitas atas keefektifan dari sistem manajemen lingkungan. Kemudian yang ketiga, manajemen menetapkan kebijakan ya, dan sasaran lingkungan selaras dengan konteks dan arahan strategis dari organisasi. Kemudian yang keempat, itu integrasi dari sistem manajemen lingkungan ke dalam proses bisnis organisasi ya. Jadi sistem manajemen lingkungan itu harus diintegrasikan dengan proses bisnis organisasi. Jadi bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen yang ada di dalam organisasi ya. Bisa ISO 9001, bisa ISO 22001, bisa ISO 45001 ya. Jadi bisa diintegrasikan. Kemudian di dalam kepemimpinan ini dan komitmen ini, top manajemen harus menyediakan yang namanya sumber daya manusia dan sumber daya peralatan yang lain ya. Jadi dipastikan bahwa sumber dayanya itu harus tersedia ya, sehingga penerapan dari sistem manajemen lingkungan itu akan berjalan efektif. Kemudian yang keenam adalah mengkomunikasikan secara efektif dan kesesuaian dengan persyaratan ya. Jadi semua kebijakan, komitmen dan yang lain-lain itu harus dikomunikasikan secara efektif terhadap seluruh karyawan atau pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan di dalam penerapan sistem manajemen lingkungan ini ya. Kemudian pencapaian hasil yang diharapkan ya. Jadi top manajemen ini harus memastikan bahwa harus memonitor ya, pencapaian hasil itu harus sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Kemudian top manajemen juga harus mendukung karyawan ya, itu punya kontribusi terhadap keefektifan dari sistem manajemen lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah perbaikan berkelanjutan ya. Jadi top manajemen harus punya komitmen bahwa perbaikan berkelanjutan itu penting ya, untuk melihat sampai sejauh mana keefektifan dari sistem manajemen lingkungan yang sedang diterapkan. Kemudian top manajemen juga harus mendukung peran dari manajemen yang relevan untuk memperagakan kepemimpinan di dalam bidang tanggung jawab dari masing-masing area ya. Ini adalah klausul 5.1 kepemimpinan dan komitmen. Kemudian klausul 5.2 adalah kita bicara mengenai kebijakan lingkungan ya. Nah, di sini top manajemen harus membuat atau menetapkan ya kebijakan lingkungan seperti apa yang akan diterapkan ya, karena ini termasuk dalam klausul yang wajib ya. Jadi sebelum menerapkan satu sistem manajemen lingkungan, top manajemen harus membuat satu kebijakan lingkungan ya. Itu adalah sebagai kerangka acuan arahan strategis dari manajemen bagaimana kita mengelola lingkungan di area proses bisnis kita ini supaya berjalan efektif dan efisien ya. Nah, kebijakan lingkungan di sini yang dimaksud adalah keseluruhan maksud dan arahan organisasi yang terkait dengan kinerja lingkungannya sebagaimana dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak ya. Artinya kebijakan lingkungan ini harus ya dibuat oleh manajemen puncak dan ditandatangani ya dengan jelas ya. Nah, kebijakan lingkungan ini itu wajib ditetapkan ya, kemudian disesuaikan dengan aktivitas perusahaan ya. Di situ di dalam kebijakan lingkungan itu ada komitmen yang menyatakan perbaikan, ya, pencegahan, dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Nah, kerangka ini
ya untuk menentukan dan mengkaji tujuan dan sasaran lingkungan. Ya, didokumentasikan, ya, diterapkan dan dipelihara, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dikomunikasikan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, di sini bisa karyawan, bisa pemerintah, bisa LSM, ya. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan itu harus dikomunikasikan, dan seluruh informasi terdokumentasi dari kebijakan lingkungan ini itu tersedia untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, artinya ini bukan satu dokumentasi yang sifatnya rahasia, ya, tapi dokumen ini bersifat terbuka sehingga seluruh orang yang berinteraksi dengan organisasi kita itu paham dan mengetahui kebijakan lingkungan dari perusahaan. Ya. Kemudian klausul 5.3 ini kita bicara mengenai peran tanggung jawab kewenangan dari organisasi. Nah, di sini top manajemen dituntut untuk membuat satu struktur organisasi yang menjelaskan mengenai tanggung jawab dan kewenangan dari masing-masing organisasi tersebut. Ya, jadi top manajemen harus memastikan bahwa tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang relevan itu telah ditetapkan dan didokumentasikan, ya. Menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk memastikan bahwa sistem manajemen lingkungan sesuai dengan standar yang berlaku, ya. Kemudian melaporkan kinerja sistem manajemen lingkungan kepada top manajemen, ya. Kemudian kita bicara mengenai klausul